saya sebagai guru tidak ada hal lain yang saya banggakan. Jika anak-anak itu sukses masuk final saja itu sudah kebanggaan. Masuk 7 besar kita di sana itu sudah kebanggaan. Jadi anak-anak bawa piala, bangganya anak-anak bawa piala, pulang ke Manado, mereka cerita pengalaman mereka selama di sana. Mereka bikin video selama mereka mengikuti lomba. Mulai dari beberapa kali penolakan, mulai mereka kecelakaan, jadi itu pengalaman mereka sampai ada yang lagi puasa harus sahur di pompa bensin. Halo kalian semuanya, senang bisa ada lagi di video baru kali ini. Saya Mariska Polii, bisa kembali lagi hadir bersama kalian semuanya di video terbaru. Dan seperti biasa, yang akan chit-chat dengan Mariska saat ini adalah seorang ibu guru teladan. Ibu guru teladan di tahun 2014 dan 2015. Dan kenapa belakangan ini saya lebih banyak menghadirkan atau chit-chat dengan para guru atau dosen karena memang saat ini saya statusnya memang student di Amerika. Jadi jadi ya walaupun usia tidak muda lagi tapi semangat itu masih ada. Ya dekat-dekat dengan guru dan dosen, bisa juga aura mereka juga setidaknya saya bisa mendapatkan energi positif dari mereka untuk tetap semangat menjalani kuliah walaupun usia sudah tidak muda lagi. Oke, dan saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung menyapa Ibu Leti Sumlang, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Ibu Leti. Selamat pagi. Ya, senang bisa ada di sini ya Ibu. Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Oke. Mariska juga sehat-sehat. Ya, sehat Bu. Terima kasih Bu selalu komen di video-video saya M&M Enterprises 2020. Saya bilang suami saya, wah ini saya punya komentator, ini seorang guru teladan ya. Jadi beban juga Bu kadang-kadang. Waduh, yang komen guru teladan. Oke, Bu. Ini saya mau ke Ibu, kan sekarang seorang guru di SMK Negeri 2 ya, SMK Negeri 2 Tondano ya, dan sebagai saya banyak mendengar tentang ada satu jurusan di katanya tuh saya belum tahu pasti juga, tapi ada beberapa selentingan yang saya dengar katanya ada jurusan di SMK itu sekarang sepi peminat gitu, kata soal tata niaga yang sekarang berubah mungkin namanya, dulu tata niaga ya Bu ya. Itu kenapa bisa begitu Bu, kalau boleh berbagi cerita di sini? Oh iya, makasih. Salam sehat buat semuanya. Iya, dulu saya kan juga alumni di SMK 2 Tondano yang dulunya namanya SMEA Tondano. Kemudian ada jurusan namanya tata niaga. Ada jurusan tata niaga yang memang sepi peminat. Jadi itu peminatnya sepi. Tapi masih ada kan Bu? Masih ada tapi beberapa. Masih ada. Atau memang sama sekali tidak ada? Ada, peminatnya memang sedikit. Akhirnya saya melamar saja, saya bilang saya tidak mau jurusan tata niaga, kan mindset waktu itu berpikir saya itu pasti kalau sudah tamat pasti cuma jualan di pasar, pasti jualan, ujung-ujungnya harus jualan. Tapi om saya kebetulan guru di situ tuh katanya pilih jurusan yang tidak ada peminatnya. Loh, saya bingung sendiri, jurusan yang tidak ada peminat, masa saya mau masuk jurusan yang tidak ada peminatnya? Tapi saya, karena om saya bilang begitu, terpaksa sudah apa-apalah saya melamar masuk di jurusan tata niaga. Tapi memang maksud Tuhan itu tidak dapat kita tidak dapat kita pikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Akhirnya saya masuk situ karena orang tua sudah katakan
orang tua tidak bisa kasih kuliah, tapi cukup tamat SMEA langsung kerja. Mulai berpikir saya, aduh, saya mau bagaimana ini? Orang tua tidak sanggup untuk membiayai saya untuk kuliah. Akhirnya ada program program beasiswa dari pemerintah, Kementerian Pendidikan. Saya coba melamar, akhirnya saya ikut pendidikan. Singkat cerita, saya tamat tahun 85 untuk diploma 3. Tahun 95 lagi saya ambil S1. Jadi sudah sarjana dengan biaya pemerintah, makanya saya berbeban sekali. Kalau tidak menjadikan SMK ini hanya begitu-begitu saja, tapi paling tidak anak-anak itu tamatannya itu ada nilai jual. Jadi anak-anak itu bisa menunjukkan bahwa mereka itu mampu untuk bersaing dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah akhirnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, berkembang pula kurikulumnya. Nama jurusannya juga berubah dari tata niaga menjadi pemasaran, pemasaran menjadi penjualan, kemudian menjadi manajemen bisnis, dan sekarang ini berdasarkan kurikulum 2013 edisi 2017, bahkan sudah ada yang edisi 2018, berubahlah dia menjadi kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Nah, kalau udah bicara daring dan pemasaran, Bu, pasti sekarang banyak sekali peminat dibandingkan dulu. Iya. Jadi karena perubahan jurusan itu, dan kami juga SMK 2 Tondano sekarang menggandeng dunia usaha, dunia industri untuk mengembangkan kompetensi skill dari siswa untuk jurusan bisnis daring pemasaran atau SMK pada umumnya. Di SMK 2 Tondano itu ada 4 jurusan. Ada 4 kompetensi keahlian, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yang dulunya administrasi perkantoran, kemudian akuntansi keuangan dan lembaga, yang dulunya jurusan akuntansi, kemudian jurusan usaha perjalanan wisata. Sekarang yang terakhir ini yang jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi ada begitu perubahan. Dengan adanya perkembangan di bidang iptek ini, maka nama-nama jurusan atau kompetensi kalian itu berubah dengan sendirinya. Nah sekarang jadi pertanyaan, ada enggak perubahan untuk guru? Jadi guru sekarang ini kerja keras. Nanti karena sekarang kan udah era era teknologi dan teknologi itu udah sangat mumpuni. Nanti gimana kalau guru ketinggalan kreativitasnya daripada murid itu gimana memaintain itu? Iya betul. Jadi guru juga ditantang ini, termasuk saya sendiri. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran bisnis online. Nah saya harus belajar bagaimana bikin website, bagaimana harus bikin konten, mau diajarkan ke anak-anak. Jadi kan harus bikin konten, bagaimana memposting produk promo di Instagram. Jadi ada beberapa aplikasi yang harus saya pelajari, otodidak melalui YouTube juga. Iya. Tetapi saya juga termasuk berbangga di sini karena ada satu asosiasi, namanya Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Di dalam situ semua guru bisnis daring dan pemasaran di SMK seluruh Indonesia, dia tergabung di asosiasi itu. Nah di asosiasi itu yang menjadi pembinanya, penasehatnya itu dari perusahaan-perusahaan besar. Termasuk di dalamnya itu ada dari asosiasi juga, Asosiasi Sales Indonesia, ada Komisi Sales Indonesia. Jadi ada beberapa perusahaan yang kemarin juga membantu guru-guru BDP, bahkan siswa untuk mengikuti webinar secara online. Jadi mereka memberikan materi kepada siswa tentang bagaimana berbisnis online ala SMK, jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi kami guru-guru juga diberikan materi. Jadi ini semua sponsor dari beberapa perusahaan di Indonesia. Salah satunya itu PT Surya Pratama Propertindo yang bergerak di bidang properti. Mereka membuat satu program
kerjasama dengan SMK jurusan Bisnis Saring Pemasaran tentang PKL online dan kelas industri. Jadi mereka membuka kelas online dan yang di dalamnya itu mendaftarlah siswa SMK jurusan Bisnis Saring Pemasaran seluruh Indonesia. Jadi itu perjalanannya ya, dari yang tidak ada peminat, kurang peminat, sampai sekarang banyak sekali peminatnya. Banyak sekali peminat, iya. Akhirnya sudah mulai ada kelas-kelas industri yang dicetuskan oleh beberapa perusahaan besar, dan ada juga beberapa perusahaan yang membuat salah satu event yang namanya SMK Sales Champion. Nah, SMK Sales Champion ini ada juga yang SMK Sales Award. Nah, satu perusahaan besar yang membuat event ini adalah PT Kongguan Indonesia. Iya, PT Kongguan Indonesia ini mereka memberikan peluang untuk siswa-siswa SMK untuk mengikuti kompetisi ini. Tetapi satu sekolah itu bisa 2 sampai 3 tim. Kebetulan tahun 2018 saya ikutkan, ada 4 tim SMK 2 Tondano ikut di SMK Sales Award tahun 2018. Akhirnya satu tim yang bisa bertahan, karena memang di situ dituntut harus jujur, membuka aplikasi, kemudian promo produk Kongguan. Jadi mereka memberikan materi kepada siswa bagaimana cara promo, bagaimana cara bikin konten, bagaimana melakukan penjualan yang jujur. Jadi karena ini online kan mereka tidak mungkin melihat siswa di lapangan mereka jualan benar atau tidak. Jadi mereka harus foto pada saat mereka menawarkan komunikasi dengan customer, pada saat mereka membawa produk yang dipesan customer harus difoto, dan semuanya itu secara online mereka kirim secara online di link yang sudah disiapkan oleh panitia pusat. Kebetulan SMK 2 Tondano masuk 11 finalis. Berangkatlah anak-anak ini ke Jakarta. Betapa senangnya anak-anak ini karena terus terang mohon maaf ya, ada yang memang belum pernah naik pesawat. Bu, saya bilang begini, kan ada yang bilang, terus bagaimana kita Bu, kita mau pingin lihat Jakarta. Mau pingin lihat Jakarta, harus kerja keras, jangan cuman melongo di rumah, diam di rumah main game. Jadi harus manfaatkan handphone itu untuk memang betul-betul bermanfaat dan menggali potensi kalian. Jadi akhirnya mereka bekerja keras, sekalipun mereka door to door dari rumah ke rumah, karena itu memang tugasnya bagaimana menawarkan. Sekalipun begitu banyak penolakan, saya katakan jika Anda mengalami beberapa penolakan dari customer, anggap saja itu sarapan. Ya, jangan putus asa ya, itu pengalaman putus asa, sebab zaman sekarang ini kalau kita terlalu kalau kita misalnya putus asa terus, tidak menggali motivasi dari diri sendiri, enggak bisa. Akhirnya anak-anak sudah dengan berbagai cara mereka lakukan, dan akhirnya ini mereka berhasil masuk ke final. Dari berapa ratus kita tim seluruh Indonesia, kita masuk 11 besar. Akhirnya anak-anak berangkat ke Jakarta, mereka berlomba juga di sana, nginap di hotel. Saya sebagai guru tidak ada hal lain yang saya banggakan. Jika anak-anak itu sukses masuk final saja itu sudah kebanggaan. Masuk 7 besar kita di sana, itu sudah kebanggaan. Jadi anak-anak bawa piala, bangganya anak-anak bawa piala. Pulang ke Manado, mereka cerita pengalaman mereka selama di sana. Mereka bikin video selama mereka mengikuti lomba. Mulai dari beberapa kali penolakan, mulai mereka kecelakaan, jadi itu pengalaman mereka, sampai ada yang lagi puasa harus sahur di pompa bensin karena membawa pesanan ke Minahasa Selatan sampai ke Kota Mobagu. Jadi itulah anak-anak. Jadi akhirnya sekarang ini anak-anak itu semua sudah kerja. Ada satu siswa yang sudah langsung dipanggil oleh perusahaan untuk langsung bekerja di perusahaan itu. Dan ada juga lomba sesudah tahun 2018 ini, ada lagi lomba yang namanya
SMK Sales Champion. Nah, ini disponsori oleh perusahaan yang memproduksi aksesoris kunci yang namanya Dexon. Jadi yang merek Dexon itu, mereka yang sponsor anak-anak ini untuk mengikuti kalau lomba itu lagi. saya tidak tahu, Bu. Kalau Kongguan Iya. ada di Asian Store di Amerika. Saya pernah beli sekali. Iya, iya. Oh iya. Karena kaget lihat, ada ini kan dulu masih kecil kan populer juga. Iya. Coba beli, tapi kan nggak, karena terlalu banyak kan akhirnya nggak Iya. bisa habisin karena itu Besar sekali. ya, kalengnya besar. Jadi kedua ini SMK Sales Champion tahun 2019. Anak-anak masuk lagi final. Tapi sudah berbeda. Di Jakarta juga, Bu. Ibu di Jakarta. Begitu dapat sertifikat, jadi mereka sekarang akhirnya begitu satu orang lagi sudah ditangan oleh perusahaan. Sekarang sudah jadi marketing director di cabang Manado. Ini saya bangga. Jadi iya, anak-anak, jadi itu kebanggaan saya sebagai guru SMK. Tapi saya juga berbangga dengan teman-teman yang ada di SMK 2 Tondano yang selalu mensupport anak-anak. Jadi mereka selalu memberikan support bagaimana jadi calon pengusaha yang baik, jangan putus asa, harus selalu memberikan motivasi. Apalagi kepala sekolah saya yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan support kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu selalu dibantu dan selalu diberikan motivasi. Setiap anak-anak ini melaksanakan tugas, kepala sekolah selalu memberikan rekomendasi kepada guru-guru. Jika ada siswa yang terlambat datang, mohon dimaklumi karena mereka sekarang sementara mengikuti SMK Sales Champion. Jadi saya selalu berbangga dan juga saya melapor ke kecamatan, camat juga memberikan support, merekomendasikan kepada kelurahan untuk jika ada siswa SMK 2 yang datang, mohon diterima dengan baik. Jadi itulah yang saya banggakan sebagai guru di SMK 2 Tondano. Berarti di era pandemi kemarin berarti banyak ya Bu ya yang berbisnis mungkin dari rumah kecil-kecil melatih ya, karena kan banyak sekali penjualan online tuh laris manis kan, betul. Itu bisa dipraktekkan. Iya, jadi anak-anak sekarang ini karena masa pandemi itu yang mulai tahun kemarin tahun 2020, akhirnya ada yang namanya praktek kerja lapangan. Harusnya mereka turun ke lokasi industri, mereka hanya dari rumah. Nah, kami kebetulan ada dunia usaha yang bekerja sama dengan kami, seperti Alfamart, PT Matahari. Mereka bersedia menerima siswa, tetapi mohon maaf Ibu, bisa online. Oh, terus saya bilang, oh bisa, sekolah menyetujui PK. Jadi anak-anak dari kurang lebih 30-an itu bekerja dari rumah. Mereka membuka link yang diberikan oleh perusahaan, mereka mulai promo. Jadi jika mereka promo, mereka bisa promo itu di Instagram melalui media sosial. Dan mereka mendapatkan komisi dari penjualan karena mereka men-share linknya. Iya. Kemudian jika mereka berhasil mengikuti program dari perusahaan itu, mereka dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu sama dengan SIM ya. Kalau mereka mau melamar pekerjaan itu mereka lihat, karena kan ada ijazah, tapi kalau tidak ada dokumen penunjang yang memperkuat bahwa anak ini sudah punya skill, dibuktikan dengan adanya sertifikat dari dunia usaha bahwa anak ini sudah punya keahlian di bidang bisnis online, begitu. Penjualan online. Oke. Begitu. Dari kegiatan siswa, sekarang saya mau ke Ibu sebagai guru teladan di tahun 2014. Itu 2014. Boleh cerita Bu, itu bagaimana sampai bisa terpilih? Kalau di Amerika sini mungkin ada namanya Teacher of the Year. Ya, dan itu juga berjenjang. Oh iya betul. Kalau di Indonesia bilangnya guru teladan ya. Iya, guru teladan sekarang, kalau dulunya guru teladan, terus ada guru prestasi. Sekarang sudah berganti lagi namanya, guru berprestasi. Ada tingkat teladan. Iya, ada tuh guru teladan dulunya, kemudian guru berprestasi. Itu ada tingkatannya, itu dari tingkat TK, ada yang dari PAUD, TK, SMP, SD, SMP,
SMU, SMK. Jadi semua itu diseleksi di sekolah dulu. Habis dari sekolah diseleksi ke tingkat kabupaten. Baru juara tingkat kabupaten mengikuti seleksi tingkat provinsi. Di provinsi diseleksi lagi sesuai dengan tingkatnya. Jadi misalnya dari SD sampai SMU, SMK. Kebetulan saya itu waktu tahun 2014 juara 2 untuk SMK. Terus saya tahun 2015 sama kepala sekolah ikut lagi Bu Leti. Bu, malu saya Bu, tahun kemarin saya dapat juara 2, saya sekarang aduh paling juara 2 lagi. Jangan pesimis, ikut lagi. Jadi saya ikut lagi tahun 2015. Ya puji Tuhan, saya dapat. Jadi saya juara 1. Saya ke Jakarta tahun 2015. Tapi kan ibu memang lulusan IKIP Jakarta kan juga. Oh iya kebetulan. Ya kebetulan ya memang kalau Jakarta 5 tahun di sana, diploma 3 tahun. Itu pun beasiswa memang beasiswa dari pemerintah, kita juga diseleksi. Lulusnya juga itu sistem gugur jadi agak susah memang. Iya. Jadi ini sudah jadi pas saya kemarin ikut guru teladan, saya mampir ke alma mater saya yang menjadikan saya sampai bisa berhasil begini. Kemudian di Jakarta juga kami berlomba dengan 34 peserta dari seluruh Indonesia. Ya waktu itu menterinya Pak Anies Baswedan yang sekarang sudah jadi gubernur DKI. Di sana kami dari tim Sulut, kontingen Sulut itu kami masuk 10 besar kalau tidak salah. Dari seluruh, sebab ada yang juara 1, ada saya cuma masuk finalis. Tapi masuk finalis itu juga saya sudah termasuk bersyukur karena kami selain mengikuti lomba di sana juga kami mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sana juga ada pengawas berprestasi. Jadi ada beberapa kategori yang dinilai, yang dilombakan di sana, yang masih di lingkup pendidikan kebudayaan. Itu yang dinilai gimana Bu? Seperti apakah kemampuan kayak intelektual kita intelektual kita tuh harus vertical dengan hati dan intuition kita. Betul. Atau itu seperti itu kali mungkin Bu ya penilaiannya. Atau bagaimana saya? Ya, salah satunya juga itu. Jadi pengetahuan kita, kemudian keterampilan kita. Terus kita juga di situ memang dinilai oleh dinilai dari berbagai praktisi, dari praktisi pendidikan, dari dunia usaha juga ada yang menilai jadi juri di situ. Dan kita memang sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengoperasikan LCD, laptop. Jadi harus menguasai barang-barang elektronik yang ada di sekitar situ. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa, itu memang susah. Jadi tidak bisa pakai orang lain untuk mengoperasikan laptop kita untuk bisa tampil di presentasi itu. Kemudian kita harus pintar berkomunikasi juga. Jadi kalau memang malu-malu, jadi kita harus percaya diri. Yang penting intinya kita di sini berkompetisi. Yang menentukan bahwa kita itu sudah kompeten itu dibuktikan dengan yaitu tadi nilai. Jadi kadang-kadang kalau lihat teman-teman portofolionya itu lumayan banyak. Jadi hasil kreasi guru itu dibawa semua ke sana, ada yang bawa hasil karyanya. Saya juga kebetulan mempresentasikan bagaimana daur ulang limbah plastik menjadi salah satu produk yang bisa dijadikan jadi plastik ini kebetulan saya itu
plastik yang bisa didaur ulang menjadi penghapus di dalam kelas, bisa jadi bantal kursi, itu bisa jadi boneka. Begitu waktu itu. Jadi saya bawa, saya presentasikan. Ini salah satu produk saya, salah satu produk yang saya hasilkan waktu itu di SMK Negeri Tondano, menggali supaya jadi artinya menggali potensi anak-anak yang punya kreativitas, membuat salah satu produk sampah didaur ulang untuk digunakan kembali di dalam kelas. Misalnya penghapus papan tulis. Sekalipun sudah tidak lagi menggunakan kapur tulis, tapi kan kita sudah menggunakan spidol, whiteboard. Jadi mereka menghapus pakai penghapus daur ulang itu. Okay. Itu kebetulan itu yang saya salah satunya yang saya produk yang saya inovasi yang saya bawa. Oke, Ibu begitu banyak mengikuti kegiatan, begitu banyak mendapat sertifikat, penghargaan, itu itu apa saja kalau boleh, apa saja yang Ibu ikuti, like sampai bisa dapat begitu banyak sertifikat dan penghargaan? Iya, saya kemarin ikut, yaitu membimbing siswa yang ikut SMK Sales Award, membimbing siswa untuk SMK Sales Champion, kemudian saya membimbing siswa lomba kompetensi siswa tingkat nasional, jika kita dapat juara. Jadi saya membimbing siswa untuk mengikuti lomba keterampilan siswa waktu itu belum pandemi, jadi pindah-pindah kota. Jadi kadang saya antar siswa ke Jogja, terakhir kemarin di Malang, Jawa Timur. Jadi ke Bandung. Jadi kita diberikan piagam-piagam penghargaan itu, diberikan sertifikat sebagai pembimbing. Iya. Kemudian kalau saya ikut webinar online kan sekarang, kalau misalnya ada banyak webinar yang ditawarkan. Tapi saya selalu menyeleksi, oh ini dari Asosiasi Guru Marketing Indonesia yang sering membuat webinar. Saya pasti ikut, sekalipun berbayar, karena saya pikir saya akan ketinggalan informasi jika saya tidak ikut. Jadi itu. Jadi kita webinar itu bagaimana membuat konten, bagaimana membuat TikTok. Kan sekarang sekarang ngajar itu. Jadi Ibu bisa jadi anak-anak content creator untuk YouTube juga. Dia bisa bikin sendiri. Iya, anak-anak kadang kalau saya ikut webinar, misalnya bikin konten, bikin video, editing video, entah pakai aplikasi KineMaster, pakai aplikasi, kan banyak sekarang yang aplikasi video, editing video itu. Jadi kalau saya sudah mentok, sudah enggak, apalagi ini bagaimana caranya? Udah anak-anak yang sudah mulai pintar, yang sudah ikut konten kreator, saya panggil, kamu duluan kemarin ikut konten kreator dapat sertifikat, bagaimana edit ini? Pakai apa Bu? InShot saja biar gampang. Oh ini Bu yang KineMaster ini, terserah, yang penting. Terus jadi anak-anak yang kadang membantu saya juga. Jadi kita ikutkan siswa untuk ikut konten kreator, dari mereka kita dapatkan juga ilmu. Kalau anak-anak kan begitu diajarkan, dia langsung masuk. Kalau sudah kita kan sudah orang tua, kadang-kadang banyak yang dipikirkan, lupa, ini yang begini. Ini yang caranya. Ini berarti termasuk bagian dari Ibu tetap menjaga performance ya sebagai guru teladan untuk juga tidak mau ketinggalan dengan informasi, teknologi dan semuanya ya. Iya, memang kadang-kadang menyandang predikat guru teladan itu, mempertahankan itu agak sulit. Jadi kadang-kadang, masa guru teladan nggak bisa begini, aduh, jadi beban. Salah sedikit jadi. Nah, kan begitu. Guru teladan, jadi harus belajar. Saya tahun depan pensiun. Iya, tahun depan pensiun. Jadi makanya sama teman-teman guru bilang begini, boleh aja tahun depan mau pensiun, masih eksis mau pensiun itu bukan, itu usia boleh tua. Tapi kita nggak boleh mengikuti usia kita, berpikir kita mindset tetap kita harus latihan terus, biar kita
enggak terlalu ini dengan memikirkan pensiun. Jadi tetap kita bekerja, berkreativitas, tetap menggali potensi yang ada. Selama kita masih bisa bikin konten, kita bikin konten. Selama kita masih bisa bikin upload produk promo misalnya di Instagram. Saya kebetulan punya usaha kecil-kecilan di rumah. Jadi saya coba-coba bikin konten. Jadi apa yang saya pelajari itu, saya coba-coba bikin. Jadi nggak perlu lagi saya sewa konten kreator untuk bikin iya, untuk bikin produk saya mau promo di Instagram misalnya. Jadi saya bikin sendiri. Kebetulan saya bisa. Jadi itu menyandang predikat itu ya agak sulit. Apalagi sekarang saya ikut guru penggerak. Ya itu apa lagi Bu? Itu apa? Nah, ini sekarang banyak istilah, merdeka betul. Belajar, Iya, guru penggerak. Iya. Saya sejak di Amerika agak rada-rada ketinggalan Iya. informasi. Kalau ini Mas Menteri kita, Mas Menteri Pak Nadiem Makarim ini punya terobosan di bidang merdeka belajar. Nah, untuk siswa itu bisa merdeka belajar, jadi dulu kan siswa belajarnya harus di kelas. Jadi textbook. Sekarang enggak lagi, merdeka belajar. Siswa itu diberikan kebebasan. Jadi belajar itu enggak mesti dalam kelas, tapi mereka bisa belajar di lapangan atau mereka bisa pergi bisa belajar di luar ruangan. Outdoor gitu ya, Bu. Outdoor. Jadi enggak selamanya indoor dalam kelas. Kan bosan, jadi cuma monoton lihat ruangan. Jadi mereka keluar biar mereka dapat banyak inspirasi. Nah, program dari Mas Menteri ini, jadi guru-gurunya juga ya harus bagaimana membuat supaya program ini jalan. Salah satunya itu adalah pendidikan guru penggerak. Nah, guru ini diajarkan bagaimana menggali potensi yang ada di sekolahnya itu untuk digali agar anak-anak itu memang benar-benar merdeka belajar. Mereka caranya gimana? Caranya, iya itu programnya. Jadi seperti saya ini kebetulan, saya cuma iseng sebenarnya. Iseng melamar jadi pendamping guru penggerak. Kan rame-rame, daripada ikomata, lebih baik ikut rame. Kita ikut-ikutan, ini ceritanya ikut-ikutan. Kebetulan saya suka otak-atik, jadi kan saya selalu di laptop untuk cari berita apa, di berita misalnya tentang apa. Jadi kebetulan ada pendaftaran guru pendamping. Saya coba ini guru pendamping ini apa? Oh rupanya Mas Menteri punya program Merdeka Belajar. Harus ada yang namanya guru pendamping dan ada guru penggerak. Nah jadi kami melamar waktu itu 40 ribuan guru. Kerjanya guru penggerak apa? Kerjanya guru pendamping guru apa? Pendamping. Iya, nah jadi kita jadi guru pendamping ini ikut pendidikan dulu selama dari Agustus sampai Oktober. Kita ikut pendidikan online, diseleksi. Nah, baru tugas kita, jadi sambil kita mengikuti pendidikan, ada seleksi dari guru penggerak. Kebetulan di Minahasa ini ada 46 yang lulus guru penggerak. Nah kami yang lulus guru penggerak di Sulut ini ada kurang lebih 16 orang. Sangir dan Minahasa. Minahasa itu ada 9. Nah saya sekarang sudah berjalan dari sejak November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sudah tahun ke-6 ini saya membimbing guru penggerak saya itu ada 5 orang. 2 dari Langowan, 1 dari Tombariri, 1 dari Pineleng, 1 dari dari Tondano. Jadi setiap guru pendamping itu, jadi sudah ada di LMS namanya, di aplikasi, jadi di LMS itu, jadi mereka itu bekerja melalui online. Ini guru penggerak. Jadi selain saya juga membantu guru penggerak, ada juga yang namanya asesor, ada yang namanya fasilitator yang membantu guru penggerak untuk memberikan materi. Kami juga sebagai guru pendamping setiap bulan mengadakan lokakarya, memberikan materi kepada guru penggerak, menggali potensi mereka, apa yang sudah mereka lakukan di sekolah mereka masing-masing. Jadi kadang-kadang membagi waktu
untuk jadi kebetulan Lokakarya ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi di luar jam kerja. Makanya kami juga merasa senang sebagai guru pendamping yang bisa mendampingi guru-guru ini. Jadi satu pendamping itu ada 5 guru penggerak. Jadi kami harus jadi saya setiap bulan harus ke Langowan, ke Tombariri, harus ke Pineleng, di Warembungan, dan di Tondano. Ada 5 yang saya dampingi. Jadi menanyakan apa kesulitan mereka untuk menerapkan Merdeka Belajar di sekolahnya. Oh ini Bu, kadang-kadang guru tidak mau ini Bu, kadang-kadang guru masa bodoh. Yang penting saya digaji, saya dapat tunjangan ini. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Jadi itu yang kadang-kadang mereka, jadi masalah yang sama itu selalu ditemui di sekolah-sekolah. Tapi untuk saat ini dengan adanya program Merdeka Belajar, seluruh kepala sekolah juga sudah tahu bagaimana menunjang program dari Mas Menteri Merdeka Belajar ini. Kepala sekolah turut memotivasi guru-guru untuk membantu guru penggerak yang ada di situ untuk mensukseskan program guru penggerak, mensukseskan pendidikan guru penggerak. Oke, Ibu Leti, terima kasih atas waktunya. Ini yang terakhir nih, ada yang ingin Ibu Leti sampaikan untuk para murid dan juga calon murid mungkin di SMK. Oh ya. Karena ini kan masanya untuk penerimaan murid baru. Oh iya betul. Kan? Iya betul. Ada yang mau disampaikan? Oh iya, terima kasih buat mungkin saya lebih ke calon siswa yang orang tuanya pernah belajar di SMK 2 Tondano. Mari daftarkan anak-anak ini untuk masuk di SMK Negeri 2 Tondano. Ada 4 jurusan. Ada jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, ada akuntansi keuangan dan lembaga, ada bisnis daring dan pemasaran, ada usaha perjalanan wisata. Dan kami sudah memiliki fasilitas, setiap jurusan itu ada 1 lab komputer. Ada 1 lab komputer, dan untuk jurusan bisnis daring pemasaran sudah ada yang namanya business center. Kami bekerja sama dengan bisnis retail Alfamart. Jadi mereka membantu membangunkan kami sebuah toko kecil yang pengelolaannya seperti Alfamart, dan kami guru-guru juga dilatih di sana sebelum mereka buka toko kerjasama dengan kita. Jadi anak-anak itu, jadi ada yang namanya Alfamart Class, mereka seleksi juga anak-anak yang masuk di Alfamart Class. Kemudian setelah mereka tamat SMK 2, langsung mereka kerja di Alfamart dengan gaji sedikit di atas dari yang mereka yang bukan Alfamart Class yang melamar di situ. Begitu. Jadi ada perbedaan. Jadi anak-anak, jadi itu yang sekarang yang namanya yang program dari kementerian juga yang namanya kawin massal. Kawin massal itu, iya ada istilah kawin massal untuk dunia pendidikan ini, maksudnya kurikulum itu saya pikir biar ada match-nya. Iya. Kawin massal versi ini. Kawin massal versi Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Iya. Jadi kurikulum yang ada di kita itu di SMK, misalnya jurusan bisnis daring pemasaran, dikawinkan dengan misalnya Alfamart. Apa yang ada di Alfamart? Jadi kita combine, bikin satu kurikulum bersama namanya. Jadi anak-anak untuk di Alfamart Class misalnya, mereka belajar tentang apa bidang pekerjaan yang ada di Alfamart. Sehingga mereka setelah mereka belajar, mereka magang di sana, atau mereka magang online, mereka ada narasumber dari Alfamart yang setiap bulan kita datangkan di sekolah, mereka tamat, kerja di Alfamart. Jadi itu maksudnya perkawinan. Jadi melahirkan anak yang sudah punya kompeten. Bahwa anak ini sudah jadi melahirkan, jadi ini namanya kawin massal, endingnya anak ini sudah langsung diterima sudah diterima oleh dunia usaha. Sudah banyak siswa kita diterima di Alfamart atau perusahaan yang lain seperti Matahari.
Jadi semua perusahaan dunia usaha industri yang kerjasama dengan SMK Dua Tondano sudah banyak yang menerima siswa kita bekerja langsung di sana. Kemarin saja waktu untuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, pengujinya dari Peninsula Hotel. Sementara siswa itu diuji, langsung rekom dari penguji, Ibu, anak ini mohon ya, minggu depan wawancara untuk kerja. Dah, ijazah belum keluar, wawancara dulu Bu. Jadi sekarang sudah, anak itu sudah tinggal menunggu ijazah. Tapi kebetulan kita kan sudah tidak ada lagi ujian nasional. Iya. Jadi anak-anak sekarang ya untuk SMK ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Uji kompetensi keahlian, jadi mereka tinggal membawa sertifikat itu untuk melamar pekerjaan. Selain ada memang dari sekolah juga. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Asosiasi Guru Marketing Indonesia, khususnya pembinanya Pak Dedi Budiman dan Pak Ahmad Madani, dan Ketua Asosiasi Ibu Febri Sayanti. Kebetulan saya juga pengurus di situ, pengurus nasional di Akmari. Saya sebagai guru BDP SMK Negeri Dua Tondano, terima kasih atas semua ilmu yang diberikan oleh Pak Dedi, Pak Madani, melalui link yang ada yang diberikan. Dan terima kasih juga siswa SMK Negeri Dua Tondano diikutkan dan diundang untuk mengikuti seleksi lomba-lomba yang diprogramkan oleh Akmari dan komisi di Indonesia, Komisi Sales Indonesia. Jadi juga seluruh perusahaan yang sudah mensponsori kegiatan dari Asosiasi Guru Marketing Indonesia, terutama untuk siswa dan guru jurusan kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mewakili Kepala SMK Negeri Dua Tondano sangat mengharapkan kiranya netizen yang menonton YouTube channel ini, viewer selalu kiranya dapat selalu memberikan saran dan pendapat, bahkan kami sebagai narasumber juga kepada pemilik channel ini, sehat-sehat selalu, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, salam sehat semuanya, dan sukses selalu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Oke, terima kasih Bu, sama-sama ya. Saya jadi mau Ibu bilang Alfamart itu tempat saya belanja di Manado. Jadi kangen Indonesia, jadi kangen Manado. Iya betul. Mudah-mudahan cepat lalu bisa pulang. Ini lagi nunggu vaksin, Ibu lagi nunggu vaksin dan lagi kan belum tahu bisa pulang atau tidak karena kan belum tahu. Betul. Saya mungkin bisa kan ke Indonesia, tapi suami saya kan karena orang asing kan dia belum mungkin ya. Saya lagi nunggu pemberitahuan apa kapan bisa bisa pulang. Iya, oke, terima kasih. Iya, makasih. Salam buat semuanya ya, salam murid dan sekolah dan semuanya ya, buat keluarga juga. Oke, thank you, bye. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Ibu Leti Sumlang. Dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. In today's episode, we learned about Letty, who has received a teaching award for inspiring her students. And it turns out what she did was she received a grant from the government in order to go to school to get a better education. And she in turn turned that around and thought, this is my chance to give back what someone was helpful to help her get. She wanted to give back to the community and the country as a whole. And so she worked really hard to try and make her classes inspiring and exciting so that in turn would help her students, inspire them to go on and do what they could with their lives and make the best of what they had instead of just getting by.
And this is really interesting from my perspective, from a higher level. When I hear a story like this, I think Letty is a giver. Here's an interesting story about the book called Give and Take, and it lays it all out in fine detail. It's really interesting. A lot of people say, well, in fact, for all the people that you know, some you might say fall in the category, say, they're takers, where they tend to take more than they give. They're looking out for themselves, and they're trying to find how to have an angle or something like that that benefits them. And then there are givers. There are people that are very selfless, where they give of themselves to others. And in the cruel world of either business or any other kind of interactions, when you have an example of givers and takers mixed together, guess who ends up on top? It's not the takers. So this is really interesting. Most people think that, well, givers are giving and takers take. So when you think about however you would define a ladder in terms of whether it's socioeconomic success or prestige or all these different things, that the givers get trampled on and they're at the bottom. And so it turns out through studies, they say, yep, givers are on the bottom of that ladder. So that people think, well, the takers are on the top. It's like, no, they're not. The takers are in the middle. And on top are more givers. And the people on top are the givers that have learned that they will give as long as someone is willing to reciprocate or has that same spirit. When they're takers, they won't give to them anymore. And so it turns out that when a lot of people think, I'm going to take what's mine and that's how I get my way to the top, it's like the top is not filled with takers, it's filled with givers. Givers who have learned some valuable lessons. And in Letty's case, she's a giver, which is a wonderful thing. When we reflect back on our lives of what we want to be remembered for, I would much rather want to be remembered as a giver and not a taker. And in Letty's case, she has given enough and done so much work to help inspire other people that she's finally received recognition for that. And we commend her for that. We need more of that in our world. So Letty, congratulations for your award. We hope you're doing well. We hope you continue to inspire others. And for those of you in Letty's classes, listen, she has a lot to offer. She is a great person to emulate and use as a role model. Try and be like her, and our world will be a much better place. There you go. There's your tip for the day from Marty. If you haven't subscribed, hit one of these buttons down here. We hope to see you again. We enjoy doing the show. We hope you like it. See you later. Bye-bye.